Halo co-friend, pada soal ini setelah terjadinya tumbukan antara foton dengan elektron atau yang biasa disebut dengan efek Compton, maka jadi ketika ada foton ya jadi ini adalah foton memiliki panjang gelombang awalnya itu lambda, ia menumbuk elektron maka akan mengakibatkan ia akan mengalami hamburan ya jadi kita misalkan si fotonnya ini akan terhambur ke sini dan ketika terhambur ini ya setelah terhambur ia memiliki panjang gelombang akhirnya sebesar lambda aksen mengakibatkan si elektronnya misalkan ini terpental ke sini ya kemudian sudut yang dibentuk antara arah dari si fotonnya ini di kondisi yang terakhir dengan garis horizontal ini kita namakan sudutnya itu adalah theta. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus energi. Jadi menurut Max Planck, energi yang dimiliki oleh sebuah foton dirumuskan dengan E sama dengan H dikali F. Jadi energi foton sama dengan tetapan Planck-nya dikali dengan frekuensi dari fotonnya. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan bahwa ketika foton ini menumbuk si elektron, maka saat itu si foton ini memberikan sebagian energinya kepada si elektron. Sehingga elektronnya dapat bergerak ke sini dan mengakibatkan setelah terjadinya tumbukan, si fotonnya ini energinya berkurang, ya seperti itu. Jadi maksudnya E aksen kurang dari E, jadi energi yang dimiliki oleh si foton setelah menumbuk elektron ini lebih kecil daripada energi yang dimiliki oleh fotonnya di kondisi sebelumnya, sebelum terjadinya tumbukan ini, ya seperti itu. Oke, sebelumnya kalau ada tanda aksen di sini maksudnya adalah untuk yang keadaan setelah ya seperti itu. Nah, kemudian perhatikan bahwa hubungan antara E dan F ini kan sebanding. Karena sebanding, jika E aksennya kurang dari E ini mengakibatkan F aksennya kurang dari F. Ya, jadi frekuensi setelah kurang dari frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi dari si foton setelah tumbukan ini lebih kecil daripada frekuensi foton sebelum tumbukannya. Kemudian hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang itu dirumuskan dengan F sama dengan C per lambda, dengan C di sini adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, kemudian lambda di sini tadi adalah panjang gelombang yang sebelum. Nah, perhatikan di sini hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang itu kan berbanding terbalik. Maka kalau berbanding terbalik, jika tadi F aksennya kurang dari F, ini mengakibatkan lambda aksennya lebih dari lambda. Ya, jadi panjang gelombangnya setelah tumbukan itu lebih besar daripada panjang gelombang sebelum tumbukan. Oke, berdasarkan penjelasan ini, kita cek satu-satu. Kita mulai yang A. Dikatakan bahwa frekuensi foton bertambah besar. Seharusnya bertambah kecil, ya berarti yang A kurang tepat. Kemudian panjang gelombang fotonnya bertambah betul, karena lambda aksennya lebih dari lambda. Jadi panjang gelombang setelahnya ini lebih besar, ya seperti itu. Kemudian energi foton bertambah besar. Ini kurang tepat, seharusnya ini menjadi lebih kecil ya, karena sebagian energinya tadi diserap. Jadi E aksen kurang dari E, berarti yang C kurang tepat. Kemudian yang D, panjang gelombang foton semakin kecil, seharusnya menjadi semakin besar. Energi foton tetap ini kurang tepat ya, karena di sini E aksennya kurang dari E, berarti kan terjadi perubahan energi yang dimiliki oleh si fotonnya ini. Ya seperti itu, jadi fotonnya energinya menjadi lebih kecil. Oke, berarti di opsi jawabannya itu adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.